Langsung kita aplikasikan untuk pemberian ganda silbe yang dicampur dengan Merauke SOP ya, seperti ini ya. Ini adalah tanaman kacang panjangnya ya, seperti ini ya. Kita berikan penyepraian ganda silbe supaya bunganya bagus, menjadi subur ya pada pembuahannya ya, seperti itu. Ini roboh ya, seperti ini saja. Mamang Tani pengaplikasiannya di pagi hari ya, berkisar di jam 7 pagi. Ini pembungaannya seperti ini. Kita spray pada tanaman kacang panjang usia 38 hari itu. Pembunganya seperti ini ya, sudah banyak sekali ya pembunganya, calon bakal bunganya ya. Kita bantu supaya maksimal ya pembungaannya dan menjadi buah kacang ya, seperti itu. Ini belum diaplikasikan untuk inseknya ya, kita dorong terlebih dahulu untuk pemupukan pada tanaman kacang ini sendiri menggunakan ganda silbe ya untuk kali ini ya. Untuk inseknya kita belum berikan karena masih bisa belum terlalu banyak ya hamanya ya. Kalau trip kalau udah tinggi seperti ini sudah terlalu mengganggu ya dibandingkan ulat ya. Terlihat ulatnya belum terlalu parah ya, belum banyak ya, seperti itu. Ini pengaplikasian, bagaimana caranya pengaplikasian ganda silbe pada tanaman kacang ya. Kita spray jangan melewati jam 9 siang ya, kalau untuk panas ya, cuaca panas ya, seperti itu. Nah, ini adalah bakal buahnya ya, kita spray. Nanti ini yang menjadikan kacang bagus, subur ya untuk hasilnya, seperti itu. Sampai tinggi di 2 meter ya, seperti ini kan. Mamang Tani baru memakai varietas Pertiwi ya. Untuk kali ini biasanya pakai Panzer ya, cuman Panzer itu di tempat Mamang Tani kurang bagus ya, karena lahannya sendiri kurang maksimal ya, seperti itu. Seperti ini ya, lihat percikan-percikan kabutnya ya dari sprayer elektrik. Seperti ini ya untuk cara pengaplikasiannya. Nanti kita cek hasilnya ya di 3-5 hari ke depan ya. Nanti setelah kita berikan ganda silbe pada tanaman kacang ini, kita nanti pengaplikasian atau penyepraian insektisida ya, entah esok atau lusanya ya, karena hamanya kita tanggulangi terlebih dahulu harusnya ya. Ini Mamang Tani kita balik karena memang sudah masuk pembungaan regeneratif dan memang hamanya masih bisa terkendali ya, seperti itu. Kalau hamanya banyak, baru Mamang Tani aplikasikan untuk inseknya terlebih dahulu ya, karena kita mengendalikan hama terlebih dahulu, baru pengaplikasian pembuahannya ya, atau dorong kualitas atau nutrisinya ya, seperti itu. Tunas airnya sudah banyak sekali ya.
kacang itu mulai panen di berkisar 45 hari ya. Jika bagus tanahnya subur, 45 hari sudah menghasilkan, bisa dipanen ya, paling cepat seperti itu ya. Ini sudah di 38 hari setelah tanam ya. Memang tani juga ada yang gagal karena memang kemarin itu kita penanamannya itu tidak serentak ya, karena lahannya itu masih nyicil ya kemarin itu. Terus ditambah kemarau ya, sebulan kemarin sebulan kemarin kurang lebih itu ada kemarau ya. Setelah tanam memang tani terserang kemarau ya, jadi tidak sempat karena memang panen cabai juga, jadi dibiarkan saja. Jadi tumbuhnya pun tidak merata ya, kurang bagus ya, karena kekurangan air tadinya ya. Nah seperti ini ya, untuk penampakannya sudah ada buahnya ya, di usia 38 harian ini ya. Seperti ini ya. Kita kalau misalkan jelek kita tidak akan share ya, jangan seperti itu ya. Kalau untuk petani itu kita lihat di YouTube itu kita tidak promosi bagaimana caranya supaya kegagalan aplikasi dari saya bisa bermanfaat ya. Suksesnya pun sama ya, jika kita tanam sukses, jangan suksesnya saja yang di-share, tapi kegagalannya pun kita wajib tahu ya. Makanya Mamang Tani selalu share ya. Jika gagal pun kita share, karena apa? Supaya petani yang baru atau yang lama pun bisa belajar dari kegagalan kita ya, seperti itu. Dan memang Mamang Tani channel ini saya muat itu supaya buat ada dokumentasi khususnya untuk Mamang Tani ya. Jika bermanfaat untuk yang lain, alhamdulillah ya. Makanya Mamang Tani tidak mengada-ada masalah pengaplikasian pupuk-pupuk maupun insektisida ya. Karena Mamang Tani nanti kalaupun lupa ya, udah ada standarnya, kita balik lagi ya, kita cek di video kita dulu pakai apa ya. Itu yang maksud Mamang Tani, kenapa Mamang Tani buat dokumenter seperti ini ya, buat tutorialnya. Nanti siapa tahu anak Mamang Tani atau yang lain saudara bertanya, jadi kita tidak cuman omong saja ya, tapi emang sudah diaplikasikan dan bersukses ya. Jika gagal pun jangan sampai ditiru ya di kemudian hari, seperti itu keinginan Mamang Tani ya. Ini pengaplikasiannya seperti ini ya, untuk gandasil buah atau gandasil B pada tanaman kacang panjang di usia 38 hari. Sebenarnya bisa diaplikasikan kemarin juga ya, di 35 bisa ya, sesuai masuk fase generatifnya ya, bisa diaplikasikan. Cuman Mamang Tani berhubung masih baru sempat ya, makanya terlihat ya jika sudah ada masuk pembungaan ya, atau tunas airnya sudah mengeluarkan bunga, itu siap untuk dispray gandasil B ya, gandasil buah ya, seperti itu. Ini ya. Bertani itu sebenarnya asik ya, jika kita sudah mengetahui ilmunya ya, dan ada kelompok taninya, bisa sharing ya. Kebanyakan kan kalau Mamang Tani ada kelompok taninya tadi tapi tuh kurang bersosialisasi ya sama yang lain, makanya ya kurang berkumpul lah. Karena memang di tempat Mamang Tani itu pertaniannya pertanian lama ya,
tidak pertanian modern ya. Jadi seadanya ya, Mamang Tani juga mengikuti sambil melihat supaya proyek Mamang Tani pun sukses ya. Proyek bertani Mamang Tani sukses seperti itu ya. Yang lain bisa ditiru, kita dapatkan pahala ya. Dari kegagalan pun masih kita dapat pahala seperti itu ya, dengan Mamang Tani bangun ya. Karena tidak semua amal itu harus kita lakukan, dan kita cukup sharing saja seperti ini. Nah, ini adalah cabai Mamang Tani ya, seperti ini ya. Ini bedanya sama yang di sana itu berkisar di 3 harian ya. Ya, cukup sekian dulu cari channel Mamang Tani ya. Jangan lupa like dan subscribe supaya tayangan ini bermanfaat dan ilmunya semakin bertambah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani muda milenial, salam ketahanan pangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.